Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang peristiwa sejarah pada saat itu yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadifa Syaramadi Harjo, kelas 11-3, nomor absen 25. Saya Salwa Yulani Putri, kelas 11-3, nomor absen 35. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok akan dijelaskan oleh Salwa. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta dengan tujuan terlepas dari pengaruh Jepang dan ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara mandiri. Kenapa sih harus di Rengas Dengklok? Kenapa ya? Yang pertama, karena letaknya yang strategis dan tidak terlalu jauh dari jalan raya. Yang kedua, dikuasai oleh pasukan peta. Dan yang ketiga, rakyat Rengas Dengklok anti terhadap pengaruh Jepang. Nah, jadi setelah itu ada juga kronologi sebelum kejadian Rengas Dengklok. Dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 16, yaitu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom di Hiroshima, Jepang. Pada saat itu Jepang sedang ada konflik dengan US, dan akhirnya US membalas dendam dan menurunkan bom di kota Hiroshima, Jepang. Di tanggal 7 Agustus 1945, seperti kita tahu nanti akan dijelaskan oleh kelompok 15 bahwa 7 Agustus 1945 merupakan pembentukan dari PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus di tanggal 9 Agustus 1945 ada lagi nih bom di kota Nagasaki, Jepang. Tadinya kan di Hiroshima, sekarang di Nagasaki, yang kembali dilakukan oleh US. Habis itu di tanggal 12 Agustus 1945, I.R. Soekarno bertemu dengan Jenderal Tauraci. Jadi itu tuh terjadi di Dalat, Vietnam, di mana si Jenderal Tauraci ini mengatakan pada Soekarno bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan ke Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, di tanggal 14-nya Jepang menyerah kepada sekutu. Seperti yang kita tahu tadi bahwa Jepang sedang ada konflik, tapi setelah itu Jepang malah menyerah kepada sekutu. Di tanggal 15-nya langsung para pemuda mengadakan rapat saat itu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi itu sempat ditolak sama Soekarno. Akhirnya mereka tidak dapat apa-apa. Di tanggal 16 ya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Saya ulangi, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah milik Yao Kian Song di Kampung Bojong, Rengas Dengklok, Jawa Barat. Berawal dari para pemuda menculik Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Soekarni dan Yusuf Kuto menjemput Hatta, sedangkan Serun Saleh dan Mawardi menjemput Soekarno. Rombongan menuju Rengas Dengklok dengan pengawalan pasukan peta yang dipimpin oleh Sudanko Singgi. Pasukan peta sendiri ini merupakan pasukan pembela tanah air, salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Awalnya dibawa ke asrama peta Rengas Dengklok, kemudian dipindah di rumah milik Yao Kian Song. Selanjutnya akhir dari peristiwa Rengas Dengklok sendiri, yaitu Ahmad Subarjo mewakili golongan tua menemui para pemuda dan menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo dan Sudiro dan Yusuf Kuto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Pada pukul 17.30, Ahmad Subarjo dan rombongan sampai di Rengas Dengklok. Kemudian kembali ke Jakarta dengan Soekarno dan Hatta sekitar pukul 11:30. Setelah itu kembali ke rumah masing-masing dan kemudian menemui Jenderal Nishimura untuk menanyakan izin dari pemerintah Jepang apakah menyetujui bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok. Akan tetapi Jenderal Nishimura menolaknya. Pada pukul 12 mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda dan ia mengizinkan bahwa rumahnya dijadikan sebagai tempat perumusan proklamasi.
Sekitar pukul 3, perumusan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Soebarjo. Kemudian pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi. Itu saja dari peristiwa Rengas Dengklok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.